Halo halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Michelle Angelia Lini Sirait dengan NIM 1302483 dan kelompok mentoring Zagros. Jadi di sini saya membuat tugas video pengganti karena saya tidak dapat hadir pada day 1 dikarenakan saya sakit dirawat di rumah sakit Boromeus. Halo Cek. Jadi di sini ada aku Amelia Rahmat Devianto NIM 1302414. Oke, jadi saya akan mewawancarai Amelia. Betul. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih Mel. Menurut kamu apa hal yang menarik dari program studi teknik kimia, especially di ITB? Oke, aku izin jawab ya sebagai mahasiswa teknik kimia 2024 nih yang udah mengetahui nih banyak hal nih tentang teknik kimia, apalagi khususnya dari kegiatan katalis ini kan yang sangat membantu dan sangat insightful banget, jujur sangat bermanfaat banget. Jadi menurut aku yang paling menarik dari program teknik kimia itu karena prospek kerja tuh luas banget nih Sel. Setuju. Yes. Kemarin misal ikut nggak yang day pengenalan prospek kerja teknik kimia? Day 3 ikut Ya, itu kan jujur luas banget ya. Ada oil chemical, petrochemical, FMCG, ada oil and gas. Nah jujur karena aku nih orangnya pelin-pelan. Oke, pelin-pelan. Aku nih agak bingung sebenarnya. Pilih mana? Iya, pengen ke bidang mana. Cuma jujur paling tertarik tuh FMCG. FMCG. Betul. Di kantor-kantor. Karena di Jakarta. Oh, banyaknya di Jakarta. Yes. City Girl. Jadi aku sebenarnya paling tertarik sama FMCG. Cuma kayak ya pokoknya intinya itulah yang paling bikin teknik kimia menarik tuh kayak karena prospek kerja luas banget sama kayak menurut aku tuh teknik kimia underrated tapi kayak gajinya gede gitu. Amin. Underrated. So kita juga ya. Underrated. Dan bidang ilmunya menarik lah. Menarik, setuju. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau dari pengalaman catur, apa insight baru tentang prodi kita? Selain yang tadi udah disebutin ya, insight barunya apa? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri nih kalau dari catur nih insight baru yang aku dapetin tentang yang tadi aku sebut selain yang tadi aku sebutin ya. Jadi kayak jujur yang paling aku ingat waktu tour lab itu kayak ada lab yang lagi ngembangin apa ya pokoknya tuh ya kalau di pipa-pipa itu sel namanya? Gak tau deh, di pipa-pipa. Iya, jadi bahan-bahan buat pipa. Aku juga lupa namanya, maaf. Iya, oke, itu. Aku short term memory. Iya. Oke. Aku short term memory, jadi aku nggak begitu ingat. It's okay. Ya. Terus kenapa tuh? Yang pipa emang kenapa? PVC. Ya. Oh, PVC. Jadi tuh waktu itu lagi ada yang ngembangin PVC dan kayak aku ngeliat dan aku megang-megang gitu. Salah satu yang menurut aku tuh menarik banget itu kayak yang katalis merah putih karena tuh pabriknya tuh di lab itu gede banget karena itu kayak katanya lab paling gede se ITB dan kayak lab yang ukurannya tuh pabrik gitu loh Sel, jadi kayak gak kecil, gak kayak lab biasanya. Terus di sana tuh dikembangin katalis merah putih, terus yang kayak buat minyak di situ dan kayak menurut aku tuh insightful banget sih. Gila, gue nyesel, aku agak nyesel gak datang. Aduh, yes, that's it, FOMO nih gara-gara Amel. Yes. Oke. Nih terakhir, kalau kamu sendiri ada bidang lab atau bidang riset atau lab yang pengen kamu explore gak? Oke, kalau dari aku sendiri nih ya jujur aku kayak pengen ngembangin. Jujur sebenarnya banyak sih karena tadi what I say aku orangnya pelin-pelan, jadi kayak jujur aku bingung juga mau apa karena kayak bukan gak ada, cuma karena saking banyaknya. Cuma kayak buat sekarang jujur aku tertarik sama carbon capture. Oke. Karena kayak menarik gitu, kayak suatu sampah, bukan sampah maksudnya suatu suatu limbah bisa jadi hal yang berguna untuk masyarakat untuk lingkungan. Betul. Gitu Oke nih terakhir banget. Banget. Bagaimana cara kamu untuk membagi waktu untuk akademik, organisasi dan kegiatan lain di ITB? Aduh, kegiatannya banyak banget kan sulit nih. ya karena jujur aku tuh orang sibuk banget gitu jadi kayak aku tuh banyak banget kegiatannya. Ibaratnya kayak semua orang tuh kayak butuh aku di sini, di sana, di sini, di sana gitu.
gitu. Karena kayak aku udah belajar tentang banyak hal nih ya, ini khususnya kayak pas Katalis kan aku belajar tentang project management, kayaknya time management juga waktu itu pernah diajarin, walaupun kayak nggak literally, cuma kayak ada lah tipis-tipis pas lagi materi. Jadi kayak oh banyak nih, aku jadi tahu aku harus nge-handle waktu aku kayak gimana. Ya intinya kayak kalau aku udah tahu nih aku sekarang lagi ikut ini, aku nggak ikut yang lain, kayak ya aku skip dulu. Aku fokus mental aku. Cuma kayak so far sekarang sih cara aku nge-handle-nya tuh aku bikin jadwal lah, Ce. Jadi kayak misalkan pagi ini nih aku harus meeting ini, nanti aku harus ngerjain ini. Terus misalkan jam 9 lanjut aku harus meeting ini. Jam 10 aku harus ke Nangor, sekolah sekte. Nah, ke-spill gitu jadwalnya. Jadi harus terstruktur gitu harus ya. terstruktur. Oke. Bisa lah bikin jadwal di Google, Di Google Kalender. di Apple Calendar. Maunya Apple ya, Calendar. Mel. Oke. Betul. Terus bisa juga tuh bikin di spreadsheet, Sel. Spreadsheet ya, Iya, benar. banget. Itu dia. Bagus banget nih, insightful Makasih wawancaranya. banyak ya, makasih banyak. Jadi makasih banyak untuk Amel yang udah mau diwawancari. Makasih banyak. Baik, jadi kesimpulan sekaligus lesson learn yang saya ambil dari hasil wawancara petugas pengganti Day 1 ini bersama Amel adalah setiap orang pasti punya motivasi sendiri dalam mengikuti pembelajaran di teknik kimia ITB. Jadi kita punya rencana masing-masing dan tujuan yang berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan umum, yaitu membantu masyarakat. Dan lesson learn-nya itu jadi pentingnya untuk mengenal satu sama lain supaya mendukung kinerja satu sama lain. Terima kasih.